Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky Sian di Kioskom Channel. Hari ini saya mendapatkan orderan dari customer saya bro, di toko ya. Kebetulan orderan ini itu persis dengan selera saya, hobi saya mulai dari zaman kuliah bro, yaitu 3D animasi. Jadi 3D animasi itu terbagi jadi dua ya, sebenarnya sama aja sih. 3D animasi khusus untuk arsitektur dan 3D modeling. Modeling itu yang bikin mobil, bikin orang, bikin pesawat, bikin benda-benda. Tapi kalau arsitektur lebih banyak ke rumah, ruko, hotel, apartemen, villa, dan lain-lain bro. Biasanya orang 3D modeling sama 3D arsitektur ini nggak bisa gabung. Orang bisa arsitektur nggak bisa modeling, orang bisa modeling kadang bisa arsitektur. Kalau modeling itu lebih ribet karena setelah kita membuat 3D modeling kita harus masukkan rig itu bone tulang-tulang ke dalam 3D bro. Nah, PC yang digunakan untuk 3D animasi itu bukan PC biasa bro. Jadi customer saya ini minta untuk dirakitkan menyambut Lumion 2024 yang akan datang. Sekarang kan 2023 nih bro, Lumion 12 sama Lumion 2023 yang paling baru. Nah, ke depan ini keluar Lumion 2024. Nah, sebelum softwarenya keluar, customer ini pingin merakit biar smooth. Rata kanannya Lumion gimana bang speknya? Seperti ini. Nah, sebelum saya merakit PC, saya analisa dulu kira-kira ini maksimal nggak kira-kira. Kalau udah maksimal baru saya rekomendasikan ke customer saya bro. Setelah cocok memakai spek seperti ini speknya beda bro ya. Biasanya kan Intel, Nvidia. Kalau ini full AMD, prosesornya seri tinggi, VGA-nya seri tinggi. Jelas mahal bang, jelas, tapi balik modalnya cepat bro. Kalau sudah kerjanya di bidang 3D animasi itu balik modalnya cepat. Kamu jualan 3D aset di Turbo Squid itu udah balik modal bro. Satu 3D bisa sampai 2 juta, 3 juta. Kali 10 3D terjual udah 30 juta, cepat balik modal. Nah, terus saya rekomendasikan casing baru. Ini belum ada di Indonesia. Casingnya masih new dan bisa dibilang ini adalah casing trendsetter ke depannya nanti bro, karena casing ini dilengkapi dengan LED digital. Nah ini digital ada di sebelah sini untuk melihat temperatur panas dan temperatur CPU dan GPU. Nah ini kamu bisa ganti panas, bisa ganti usage, bisa ganti statistik. Ini CPU dan ini GPU. Gak kelihatan ya dari kamera ya, karena ini digital bukan LED, bukan screen. Jadi yang tidak nyala masih kelihatan warna abu-abunya, yang nyala kelihatan warna putih bro. Nah seperti gini, ini casingnya namanya Deepcool CH560 digital, harganya di 1,5 juta, dia full ATX. Bisa pasang VGA panjang, ini adalah VGA 7900 XTX, mau pakai 4090 juga bisa, masih ada sisa. Mendapatkan 3 fan di depan 14 cm ya, bukan 12 cm. 1, 2, 3, nah di depan jaring-jaring, jadi otomatis fresh air dari depan ini masuk, dibuang melalui belakang dan atas dan belakang. Di atas ini bisa support sampai 360 watt, di belakang support sampai 12 cm. Nah seperti itu. Kalau untuk posisi bagian belakangnya VGA-nya tidak bisa posisi berdiri, hanya posisi tidur aja bro. Jadi di sini ada lubang-lubang, cuma nggak ada kunciannya. Jadi posisinya hanya tidur. Sudah PSU cover, lubang-lubangnya ini itu ciri khasnya Deepcool. Jadi bukan sekedar lubang. Hampir semua casingnya Deepcool sekarang lubangnya bentuknya seperti ini bro. Kotak. Nah kayak gini bro. Kamu bisa pasang water di sini, bisa pasang water di sini. Cakep banget bro ya. Harganya murah, di atas ada tombol-tombol, kamu bisa lihat ada filter dust seperti gini. Oke, seperti ini casingnya. Ini adalah PC customer saya untuk 3D modeling. Gitu. Untung saya nggak bawa laptop. Kalau bawa laptop pasti laptop saya rusak bro. Tapi tenang, saya punya solusinya. Cara mengembalikan data yang hilang atau rusak di laptop atau PC, kamu bisa menggunakan software Tenorshare 4D Disk. Dan yang paling ciamik soro, pada waktu laptopmu rusak dan kamu ingin membutuhkan data dan tidak bisa booting, kamu bisa melakukan dengan cara seperti ini. Buka aplikasinya, masuk ke menu Recover from Crash Computer. Nah,
Setelah itu start. Nah, kamu tinggal masukkan external disk. Ini saya masukkan di sini. Habis itu create. Yes, Tenorshare akan meng-create bootable drive. Jadi dari Windows yang lama, dia cloning. Habis itu disisipi dengan software dari Tenorshare. Terus setelah selesai, kamu tinggal masukkan external disk ini ke laptop atau komputermu yang rusak. Nah, sudah kelar seperti ini. Windowsmu akan kembali normal seperti biasa. Tapi software Tenorshare bukan itu aja, bro. Kamu bisa merecovery file, kamu bisa merecovery drive, CD, desktop recycle bin, atau select folder. Contohnya foto, video, dokumen, audio, other, dan file system. Terus kamu bisa recover file foto yang rusak, file video yang rusak. Jadi satu software banyak fungsinya. Nah, mudah banget. Cukup satu kali klik, semua data terrecovery. Tenorshare 4D Disk. Link downloadnya ada di bawah. Kami bicara. Sebenarnya PC-nya itu seperti ini, bro. Jadi orang-orang yang sudah fokus bekerja mencari cuan, usia-usia 40-an mungkin ya. Seperti saya ini udah nggak mikir RGB. Yang penting komputernya bekerja menghasilkan cuan buat beli susu, buat beli mainan anak, buat jalan-jalan, buat lain-lain kebutuhan rumah, bro. Jadi customer saya juga bilang, udah bang, pokoknya RGB dan lain-lain mau apa aja nggak usah, yang penting kenceng speknya karena posisi PC-nya di bawah. Oke, ya ini sebenarnya bentuknya, bro. Black, nggak ada lampu. Sebenarnya bisa dinyalain sih pakai software dari Deepcool, dari memori itu bisa, cuma ini dimatikan biar tidak mengganggu. Jadi pada waktu kerja gini nggak keganggu sama RGB yang kelap-kelip. Jadi dia fokus kerja kayak gitu mungkin loh ya. Tapi kalau memang kayak gitu kan bisa komen di bawah buat para pencari cuan coding, 3D modeling, dan video editor. Apakah seperti itu? Suka PC tidak ada lampunya atau kelap-kelip? Kamu bisa komen di bawah. Pakai spek apa aja nih bang? Oke, yang pertama-tama ya, untuk prosesor memakai Ryzen 9, udah paling tinggi bro, 7900X3D 5,6 GHz 12 core 24 thread AM5. Prosesornya di sini bro. Prosesor AMD paling tinggi untuk saat ini. Jadi X3D ini Infinity charge-nya lebih tinggi daripada yang X biasa. Terus saya pakai pendingin Deepcool LS720 360 derajat. Ini Deepcoolnya. Nah ini CPU bloknya, ini selangnya, ini radiatornya 360. Terdiri dari 120 fan kali 3 RGB, cuma dimatikan. Nah seperti gini bro. Cakep. Ini masih nyala hijau ini. Kurang mati. Oke, terus habis gitu kalau untuk motherboardnya saya memakai motherboard Asus TUF X670E Gaming Plus Wi-Fi. Ini motherboardnya, motherboard ATX. Jadi cukup ya kalau masuk ke casing Deepcool ini. Cukup press di bagian bawah, warnanya hitam. Ini seri yang E, jadi ada dua, seri E sama non-E, B650, B650E atau Extreme, X670 atau X670E Extreme. Bedanya, kalau yang E itu sudah PCIe 5.0, PCIe ini lebih tinggi bro. Nah kayak gini. Terus habis itu kalau untuk memori saya pakai di Kingston Beast Fury 32 GB 16 GB kali 2 5200 MHz DDR5. Ini mau saya suruh nambah lagi ya, 64 GB biar sekalian nggak upgrade. Tapi orderan yang masuk ini masih 32 GB bro. Terus kalau untuk VGA-nya, ini ngeri nih VGA-nya bro. Ini memakai Sapphire RX 7900 XTX Pulse 24 GB Gaming OC GDDR6. Udah 24 GB. Pakai 8 pin kali 3 1 2 3. Ini masih seri bawahnya sih. Atasnya itu Nitro. Ini yang seri bawahnya Pulse. Kalau Nitro lebih keren lagi secara desain sama OC-nya. Tapi kalau Pulse seri biasanya. Ini ada pinnya 8 kali 3. Nggak terlalu berat seperti RTX 4000, jadi tidak perlu memakai VGA stand. Nah, jadi untuk prosesor sama VGA ya, itu dinyalakan SAM-nya, Smart Access Memory, biar maksimal kerjanya. Ini sudah saya aktifkan bro. Oke, terus kalau untuk power supply-nya, ini saya memakai power supply 850 watt
full modular 80 plus gold dari Deepcool. Ada di sebelah sini bro. Nah 850 ya, lumayan ini. Biasanya orang-orang kalau ngerakit seperti ini ke 1000 watt itu over menurut saya. 850 sudah cukup. Kamu tinggal masuk ke PSU kalkulator buat orang awam ya. Kamu tinggal masukkan spek-speknya nanti keluar. Ini sebenarnya itu di 750 tapi 850 oke. Kalau mau 1000 sebenarnya masih toleransi sih bro. 1000 masih toleransi. Cuma menurut saya over. 850 sudah cukup. PDP dari VGA, dari prosesor itu sudah bisa dihandle di 850 watt. Nah seperti itu kalau untuk speknya. Kalau untuk NVMe-nya tetap pakai NVMe Gen 4 di 2 tera, ada di bagian dalam sini bro. Nah seperti itu, nggak ada disk mechanical, nggak ada. Jadi hanya memakai NVMe aja. Terus kalau motherboard seri Extreme atau E itu sudah support PCIe 5.0. Jadi untuk menyambut VGA terbaru yang akan datang bro, nggak perlu upgrade motherboard. Oke bro, ini sekarang saya coba di Lumion 12. Nah Lumion 12 kayak GTA 6 ya bro ya. Pattern airnya loh ada pasir-pasirnya airnya. Cuma nggak kelihatan lumba-lumbanya seperti iklannya GTA 6. Tapi oke, kan cakep ya airnya ya loh, cakep. Oh ini 3D real time rendering. Nah ini pulaunya yang dibikin animasi bro. Nah, kayak gini nih. Nggak nge-lag karena mendapatkan 60 fps, sama sekali nggak nge-lag ya. Itu kamu bisa lihat panasnya cuma 60, membutuhkan power di 70, terus panas dari GPU-nya di 70, terus habis gitu GPU powernya di 250 sampai 300. Nah, belum sampai jebol ke 700 watt. Nah, kayak gini nih. Misalkan saya mau render ya di sini. Ringan banget, enak. Sini, nah kayak gini nih. Oke, saya pengen foto di sini. Nah, ini focal lens-nya biar kelihatan agak dramatis kayak gini. Oke, saya render di 4K ya. Nih, tak tunggu hasilnya seperti ini bro. Kalau sudah di render, oh cakep ya. Cakep, kayak di brosur-brosurnya mall-mall tuh loh bro. Kalau orang nawarin villa, apartemen, rumah, nah itu pakai software ini bro. Berat memang softwarenya ini. Ini kamu bisa lihat masih di 300, ini masih di 60-an. Belum jebol. Nah kayak gini bro, ini Lumion. Sekarang saya paksa ya pakai pohon. Waduh, pohonnya ini mau saya taruh di sini. Kayak The Sims bro. Kayak gini loh. Ini pohon semua. Oke, ini sampai sini, sampai ke gunung-gunung. Nggak nge-lag coy. Nggak nge-lag coy. Wih, ciamik soro. Loh, ini ya. Pohon loh ini bro, masih dapat. Turun ini ke 30 fps. Full pohon, full 3D model, polygon ini udah bro. Oh, langsung drop dia ke 37, tapi nggak nge-lag karena VGA-nya oke bro. Ini pohonnya gerak loh. Loh, gerak kan? Loh, ngeri ini. Loh, cakep. Seperti biasa saya coba di 3D Mark, tapi ini yang Time Spy Extreme ya, karena speknya sudah spek Extreme. Memakai Radeon RX 7900 XTX. Waduh, ciamik soro ini bro. 11.745, graphics score-nya di 13.000, CPU score-nya di 7.000. Panas dari GPU CPU untuk scene 1, scene 2. Ini scene-nya untuk GPU, ini scene-nya untuk prosesor ya. Kalau untuk GPU masih di 50-an sampai 69. Nah, jadi dia antara 50 sampai 69, dia 70 lah. Saya anggap segitu. Kalau untuk prosesornya ikut-ikut bro di 70 derajat. Pada waktu scene ke prosesor, GPU-nya turun menjadi 50, prosesornya naik di 80, kurang sedikit 79,5. Nah kayak gini nih bro. Terus bisa jalan di 5,2 untuk clock dari prosesor, sama 2,5 untuk clock dari GPU. Nah seperti ini bro. Ciamik ya. Rata-rata mendapatkan frame rate di berapa ini rata-rata average-nya ini? Oh ini. Average-nya di 84
grafik tes pertama, grafik tes 2 di 76 average-nya. Di atas 60 bro. Pakai spek ini, Time Spy Extreme. Oke bro, sekarang saya coba di Cinespan Release 23. Ini saya coba di R24, error terus. Sudah saya update error. Saya install, tetap error, tidak mau tes benchmark. Akhirnya saya coba di R23. Gak apa-apa ya. Kalau untuk tes multicore-nya di 24.960. Skornya di atas Intel Xeon W3000 series dan di bawahnya Intel Core i7 14700K. Di bawahnya Threadripper 2990WX. Kalau untuk panasnya stabil di 80-an, nanti mau ending dia turun ke 60. Kalau untuk TDP-nya di 120, pada waktu ending dia turun ke 60. Kalau clock-nya masih sama bro. All core-nya itu bisa jalan di 4,9 kurang sedikit sampai tuntas. Jadi Deepcool LS720 untuk tes prosesor masih oke. Di 80 derajat ya untuk menghandle prosesor panas 7900 X3D. Oke bro, sekarang saya coba tes render di Blender. Kalau untuk render GPU itu di 14 detik pakai Radeon 7900 XTX. Kalau prosesornya di 7900 X3D di 1 menit 59. Jauh ya antara render CPU dan GPU. Gimana-mana GPU itu core-nya lebih banyak daripada prosesor, makanya cepat kelar kalau render GPU bro. Sekarang nonton game, karena kualitas gamenya ini persis kayak film bro. Di 4K settingannya high, ray tracing on. Nah, seperti ini. Kalau untuk scene pertama masih oke 40 karena ini belum berat. Tapi kalau sudah masuk sini bro, lah baru terasa. Ini di 20 fps panas dari CPU-nya. Di 60 derajat membutuhkan power 69, clock-nya di 4,7, 4,8. Panas dari GPU-nya 69, masih ke handle dengan baik bro. Membutuhkan clock di 2,4 sekian GHz, powernya di 300 watt sekian. VRAM-nya kepake 10 GB ya, 10548 MB. Ini udah mulai berat, turun lagi bro ke 17, 18, buset. Ini kira-kira turun lagi nggak ini? Oh enggak, karena sudah mendekati 3D model. Jadi nggak ada yang dirender kanan kirinya, hanya fokus ke muka. Jadi dia naik FPS-nya ke 30 sampai 40. Tapi kalau scene sebelah sini bro, ngeri bro. Ini scene berat ini. Nah seperti ini bro. Sekarang saya bikin oleng VGA-nya bro, memakai OpenGL benchmark. Ini Furmark. Jangan lama-lama ya bro, 5 menit, 10 menit oke. 1 jam kalau PD silahkan. Tapi kalau saya ngetes biasanya cuma 5 sampai 10 menit. Panasnya itu di 70 derajat, tapi di memory junction-nya bisa sampai 90 derajat bro. Ngawur ya. GPU hotspot itu yang di tengah itu loh bro. Itu di 80 derajat, membutuhkan daya di 300 watt. 300 sekian sedikit lah. Pemakaiannya 100%. Clock-nya di 2,48 ya, 2,5 lah. 2,5 mendapatkan frame rate di 166 fps. Karena ini tes OpenGL bro. Jadi frame rate-nya pasti tinggi. Jadi tidak ada kayak DLSS, kayak ray tracing, fitur-fitur dari DirectX nggak ada. Ini murni VGA dites pakai OpenGL langsung terbang panasnya. Seperti itu. Saya coba di Niro ya. Ini software benchmark khusus untuk encoding, decoding, AI, metaverse, VR kayak gitu itu. Jadi dia mengetes kalau kamu pakai After Effects, Premiere atau software editing video. Nah itu enak nggak sih? Cuma ini benchmarknya ala Niro. Niro itu software burning yang dulu itu loh bro. Zaman waktu kamu masih SMA apa SMP ya, software ini tuh terkenal banget. Nah ini dia ngetes, VR enak nggak? Di sini ada skornya. Untuk skornya di 92 bro. Wow ciamik soro kali ini. Ini ciamik ini bro. Ini ciamik, menurut saya masih ciamik ini. 92% ya. Jadi hampir mendekati 100%, skornya 6445. Kalau untuk prosesornya dipakai AI gimana? Jos. Skornya 3403. Dipakai AVC encoding decoding gimana? Jos. Di 2002.
Terus kalau VGA-nya 7900 XTX dipakai encoding decoding ya jos lagi bro, mentok. Dipakai Metaverse, wah tambah jos banget. Jadi antara prosesor sama GPU itu oke dipakai AI, Metaverse, encoding sama decoding. Cuma gimana mana lebih cepat render GPU daripada CPU. Nggak afdal bro kalau nggak nyoba di game, karena pada waktu kita kerja bosen, kita langsung ke game pelariannya bro. Di Cyberpunk ini di 4K settingannya Ray Tracing Ultra di 49 fps, ciamik ya. Clocknya dari CPU di 4,8, panas dari CPU tempnya di 64, membutuhkan power lebih naik nih. Tadi kan 60-an, sekarang di 75 sampai 76 watt. GPU-nya panasnya naik 2 derajat daripada sebelumnya, di 71 nih sekarang bro. Clocknya di 2,5, membutuhkan VRAM, 15 GB bro. 14,9 sekian, tapi kalau powernya masih tetap di 300 watt. Nah, kalau untuk average-nya itu di 53 fps, settingan Ray Tracing Ultra 4K. Spider-Man bro, seperti biasa di 4K ya, AMD FSR 2.0. Hai guys, pokoknya rata kanan lah, nanggung kalau main game dengan spek dewa seperti ini. Speknya dikurang-kurang itu sayang banget, mentok kanan. Ini bisa jebol di 100 fps ke atas. Cakep ya, 4K loh, ini 4K ya. Clocknya lebih tinggi nih bro daripada Cyberpunk. Tadi Cyberpunk itu nggak sampai jebol di 5 GHz. Ternyata Spider-Man ini boros ya, di 5 GHz. Panasnya di 69, powernya naik dari 70 sekarang 90, kurang sedikit 88, 89. Wih, gila ya. Ini mikir ini game ini bro, karena banyak what if-nya. Pada waktu kamu ke kiri terjadi apa, kanan terjadi apa. Nah, banyak what if, banyak perintah-perintah di sini bro, di dalam game Spider-Man. Makanya CPU bekerja. Panas dari GPU di 70 derajat sama aja, di 2,4 sekian, 2,6. Clocknya, VRAM-nya lebih rendah daripada Cyberpunk di 13 ya, 14 GB lah. Kalau Cyberpunk kan tadi tembus sampai 15 GB. Powernya lebih irit daripada main Cyberpunk di 270. Mantap, di 4K dapat 100 fps ke atas. Jebol 200 gak kalau di atas? Oh enggak bro, 120 di atas tower. Kita coba game Rakus VGA bro ya, God of War di 4K, settingannya rata kanan, AMD FSR 2 juga saya on kan. Jebol bro di 120 fps. Panas dari CPU-nya itu 66, 65, lebih ademan ini daripada Spider-Man ya. CPU powernya naik bro ke 80, lebih boros daripada Spider-Man. Kalau GPU panasnya di 72 derajat, clocknya masih sama di 2,4, 2,5, membutuhkan VRAM 12, lebih sedikit daripada Cyberpunk. Padahal game ini terkenal Rakus VGA, ternyata cuma butuh 12 sekian giga bro untuk main God of War. Jadi game yang dinobatkan boros VGA adalah Cyberpunk. Panasnya di berapa ini? 72, membutuhkan power di 300 watt, sama semua bro. Cyberpunk, Spider-Man, God of War di 300 watt. Cakep ya, 4K loh ini bro. Oke, seperti itu bro. Jadi performa dari PC Black, waduh, PC 3D animator ya, itu mendapatkan performa seperti tadi. Dibuat gaming jelas enak, encoding jelas enak, VR enak, decoding enak, dipakai Lumion jos banget, cepat menghasilkan cuan. Kalau sudah mendapatkan cuan, PC ini nggak ada artinya harganya karena sudah BEP. Nah, seperti itu bro. Kalau kalian cocok, kalian bisa mencari di toko-toko kesayangan anak-anak. Saya Deddy Krisdian di Gascom Channel, salam teknologi. Sarang yuk.